Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Ekonometri Pelayanan Kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu ekonometri. Nah, kenapa kemudian kita harus mempelajari ilmu ekonometri ini, terutama pada bidang kesehatan masyarakat ya, terkhusus bidang AKK. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu mengetahui dulu latar belakang ekonometri ini. Istilah ekonometrika pertama kali diperkenalkan oleh pakar ekonomi dan statistik Norwegia bernama Ragnar Frisch tahun 1926. Nah, kalau kita lihat dari istilah katanya, ekonometri ini berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan metri, ya, ekonomi atau metri. Nah, kalau ekonomi itu kan pengertiannya adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya melalui pengorbanan yang seefektif dan seefisien mungkin untuk tujuan yang maksimal. Nah, sementara metri atau measure, ya kalau di bahasa Inggris kan jadi measure, itu adalah pengukuran. Jadi ekonometri itu adalah pengukuran atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Kenapa kemudian di AKK kita mempelajari ekonometri? Karena memang di AKK sendiri kita juga banyak belajar ilmu ekonomi, ya, apakah itu ekonomi yang kita kenal dengan istilah ekonomi kesehatan, dan juga sebenarnya di kesehatan masyarakat kita juga melakukan banyak pengukuran, terutama di dalam nanti penelitian. Penelitian kita ada yang bersifat kuantitatif yang menggunakan data-data, walaupun memang studi kasusnya bukan hal-hal yang bersifat ekonomi, tapi penerapan ekonometri ini sangat baik sekali apabila kita terapkan pada pengukuran di bidang kesehatan atau variabel-variabel di bidang kesehatan yang bentuknya nanti dalam bentuk numerik. Nah, jadi secara definisi, ekonometri adalah ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, statistik, inferen untuk menganalisis kejadian-kejadian ekonomi. Nah, aplikasi dari teori metode statistik dan matematika untuk menganalisis data-data ekonomi dengan satu tujuan untuk memberikan kandungan dan verifikasi pada teori ekonomi. Jadi memang pada awalnya ekonometri ini digunakan pada aspek-aspek atau kasus-kasus studi-studi ekonomi. Namun juga tadi tidak tertutup kemungkinan bahwa aplikasi ini bisa kita terapkan pada kasus-kasus yang di bidang kesehatan. Kemudian apa saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonometrika? Nah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu ekonometrika diantaranya adalah ilmu ekonomi berupa ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, kalau kita di bidang kesehatan, kita juga belajar juga ekonomi mikro, yaitu yang sudah saudara pelajari sebelumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi suatu barang dan jasa, dan itu kajiannya seperti demand, supply, elastisitas demand, elastisitas supply, kemudian juga ada perilaku produsen, ada perilaku konsumen, ada pasar, ya itu juga bisa kita terapkan. Kemudian ekonomi makro seperti hal-hal yang sifatnya hubungan antara bidang kesehatan dengan bidang lain, seperti halnya kondisi fiskal, kondisi moneter, dan nilai uang, dan lain-lain. Nah, juga tentang pengangguran, kemiskinan, dan hal yang bersifat global, ya. Dan itu juga bisa kita lihat dari perspektif kesehatan. Dan ilmu yang lain yang dipelajari adalah ilmu matematika ekonomi, ya. Kemudian ilmu lain metodologi penelitian. Nah, ini yang jadi fokus kita pada pelajaran atau pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Pada mata kuliah ekonometrika ini, bahwa metodologi penelitian ini adalah salah satu mata kuliah yang memang sudah dipelajari sebelumnya. Namun kita perkuat lagi dengan dengan mata kuliah ekonometrika. Terutama nanti kita akan mempelajari setiap bab itu mulai dari variabel, ya, skala pengukuran, kemudian ada analisis regresi, regresi
linier sederhana, regresi linier berganda gitu. Itu akan kita pelajari dalam ilmu ekonometrika ini. Jadi, ekonometrika ini adalah memperkuat pemahaman saudara pada metode penelitian, khususnya pada data-data yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang lain tidak kalah penting yang berkaitan dengan pelajaran kita adalah ilmu statistik yang meliputi statistik deskriptif dan statistik inferen. Nah, ini juga sebenarnya kan sudah dipelajari sebelumnya, namun sekali lagi ini memperkuat karena ini adalah tahun akhir, saudara harus membuat tugas akhir berupa skripsi. Kemudian yang akan juga menunjang mata kuliah ini adalah ilmu komputer. Jadi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini adalah aplikasi seperti software SPSS ya, tapi ada juga nanti beberapa software lain seperti software Systat, kemudian Stat Pro. Tapi yang paling utama kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah SPSS. Ya. Untuk metodologi ekonometrika sendiri itu ada 8 tahapan ya. Artinya juga di dalam buku ini kita akan menyelesaikan 8 tahapan ini ya. Pertama yaitu pernyataan teori atau hipotesa. Nah, seperti halnya penelitian kuantitatif ya, tentu pertama-tama kita harus punya dulu teorinya. Misalnya saudara mau meneliti tentang hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai rumah sakit. Itu kan sebenarnya bisa kita lakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, artinya kinerja nanti datanya berupa angka, lalu kemudian independent variable juga berupa angka. Nah, misalnya hipotesanya apa misalnya? Ada hubungan kinerja dengan motivasi kerja, atau ada hubungan kinerja dengan insentif misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah spesifikasi model matematis berdasarkan teori. Nah, kalau misalnya datanya dalam bentuk numerik, variabel dependen dan independen numerik ya, model matematisnya kan biasanya tuh kita memakai rumus Y sama dengan B1 tambah B2 X ya, B1 tambah B2X ya. Jadi yang B1 atau beta 1 ini konstanta, kemudian beta 2 ini slope ya, kemudian X itu variabel independennya. Jadi kita ingin nanti ingin tahu untuk angka Y ini dipengaruhi oleh kalau kita masukkan variabel X atau independen, maka dia akan berubahnya seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa memprediksi. Kemudian spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori. Nah, jadi kita sudah mengetahui tadi kan bahwa misalnya berdasarkan teori kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi ya, kinerja itu dipengaruhi oleh imbalan misalnya atau kepemimpinan gitu kan. Nah, kemudian tapi kan kita tidak meneliti semua hal. Jadi kita tidak meneliti semua variabel karena kan variabel kinerja itu banyak ya. Kita cuma meneliti misalnya 3 atau 4 variabel. Jadi kita buat spesifikasi model ekonometriknya itu kita kita masukkan namanya mu atau disturbance atau error ya. Yang menggambarkan semua variabel yang dapat mempengaruhi konsumsi Y tetapi tidak dipertimbangkan atau tidak dimasukkan dalam model. Jadi kita memberikan istilahnya ada space untuk dependen kita ini atau kinerja kita ini dipengaruhi oleh variabel yang tidak kita teliti. Ya, jadi rumusnya bisa menjadi Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X tambah mu atau error. Ya. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan data. Nah, setelah itu tentu kalau sudah buat persamaannya, yang kita lakukan berikutnya adalah mengumpulkan data. Ya, data itu bisa jadi data primer atau data sekunder. Data primer sudah langsung turun lapangan, mengumpulkan pendapat petugas puskesmas tentang kinerjanya dia. Tapi maksudnya jangan dikategorikan kinerja baik buruk ya, karena
kita mau mengolahnya dalam bentuk istilahnya dalam bentuk numerik. Nah, jadi cukup aja misalnya kinerja ya, contoh kinerja. Kinerja kan banyak sekali indikatornya. Misalnya pertanyaan saudara ini yang pertama adalah uh, saya melakukan tugas saya atau saya menyelesaikan tugas saya tepat waktu, misalnya ya. Nah, itu kan jawabannya ada misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, itu kan dikasih angka, dikasih nomor. Misalnya sangat setuju itu 5, setuju itu 4, kurang setuju itu 3, tidak setuju itu 2, ya, sangat tidak setuju itu 1. Nah, itu saudara hitung ya. Jadi saudara tidak mengkategorikan. Jadi misalnya responden A nanti setelah dijumlahkan dari 20 pertanyaan tentang kinerja, itu total skornya misalnya berapa. Katakanlah misalnya karena dia paling tinggi itu 5 ya, ada 20 berarti kan maksimal tuh 100. Nah, gitu. Jadi bisa jadi dia 75, 74 atau 80 gitu. Kalau misalnya kita jadikan variabel kategorik, itu kan jadinya nanti kinerja baik buruk. Tapi kalau untuk ekonometri tidak. Kemudian, jadi setelah dikumpulkan datanya, lalu kemudian kita lakukan estimasi parameter dari model ekonometri. Ya, jadi setelah data dikumpul tentu nanti ada rumusnya juga ya. Jadi kita udah dapatkan rumus tadi kan, Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X tambah mu. Jadi untuk mencari Y gimana caranya? Untuk cari beta 1, beta 2 dan mu itu kan ada juga rumusnya. Nanti kita masukkan ke rumus semua, maka kita akan mendapatkan nilai Y ya, nilai Y atau nilai dependen variabelnya berdasarkan yang merupakan nilai estimasi berdasarkan persamaan regresi dengan menggunakan data yang sudah kita tetapkan. Kemudian pengujian hipotesa ya. Pengujian hipotesa ini untuk menguji apakah apa tadi yang hipotesa awal yang kita tetapkan itu terbukti atau enggak, ya kan? Misalnya ada hubungan kinerja dengan motivasi. Itu harus dites dulu gitu, apakah memang betul ada hubungannya positif atau negatif misalnya gitu kan. Apakah semakin tinggi motivasi kerja meningkat juga kinerja semakin tinggi atau sebaliknya kan gitu, ada nanti. Itu bisa kita hitung dengan nilai T, ya kan? Nilai T kemudian membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nanti kita akan pelajari. Lalu kemudian ada peramalan atau prediksi. Jadi setelah kita mendapatkan rumus tadi ya, berdasarkan persamaan yang diperoleh pada estimasi parameter, persamaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi. Jadi misalnya kita sudah dapatkan rumusnya. Misalnya rumus persamaan regresi kita adalah Y sama dengan 1,870 tambah 0,616X misalnya. Jadi kinerja itu sama dengan 1,870 tambah 0,616 kali motivasi kerja misalnya gitu. Nah, dengan ini kita dapat mencari nilai Y. Ya, kalau misalnya kita misalnya ingin memprediksi apabila motivasi kerjanya ada di level tinggi, katakanlah level 90 ya, 90 berdasarkan pertanyaan yang kita sampaikan itu berapa kinerjanya kira-kira gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan persamaan regresi tadi. Nah, lalu yang terakhir itu adalah penggunaan model untuk tujuan kebijakan. Nah, jadi ini bisa kita lakukan untuk tujuan kebijakan ya. Misalnya kalau memang terbukti motivasi kerja itu berhubungan dengan kinerja secara positif dan memang semakin tinggi motivasi itu kan semakin tinggi pula kinerja, berarti kan ini menjadi variabel penentu bahwa si pimpinan tuh harus selalu meningkatkan motivasi kerja karyawannya ya, agar kinerjanya ini. Jadi harus dicari tahu apa yang memotivasi mereka untuk mau melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik. Jadi kan itu gunanya penelitian. Jadi kalau kita udah tahu hubungannya, tentu yang si variabel
independen atau yang mempengaruhi si dependen ini harus kita harus kita intervensi, harus kita menjadi perhatian gitu. Yang paling penting bagi dia, yang paling istilahnya yang paling berpengaruh apa misalnya? Apakah motivasi kerja atau misalnya kepemimpinan atau insentif gitu kan? Nah, itu bisa kita jadikan basic sebagai pengambil keputusan untuk memperbaiki. Misalnya selama ini kinerja kok rendah ya. Oh, ternyata motivasinya juga rendah. Mana buktinya? Nah, ini dari data gitu misalnya kan. Nah, ini bisa kita jadikan masukan untuk puskesmas tersebut. Baiklah, jadi jenis-jenis ekonometri ini ada dua. Pertama, ekonometrika teoritis yang berkenaan dengan pengembangan metode pengukuran yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi, ya. Kemudian yang kedua, ekonometrika terapan. Itu berkenaan dengan penggunaan metode ekonometri yang tadi sudah dikembangkan. Jadi kita sekarang ini belajarnya ekonometrika terapan, ya. Ekonometrika terapan. Jadi kita membahas atau memecahkan masalah berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau mungkin terserah mau masalah ekonomi pun dibahas atau masalah. Tapi yang paling penting tentu yang berkaitan dengan nanti penelitian yang akan saudara lakukan. Kemudian apa sih peranan komputer dalam ekonometri? Pertama tentu ketepatan ya. Kalau kita mengolah data-data numerik sekian banyak, kalau manual tentu sulit ya karena kita kalau manusia itu kondisi pikiran dan fisiknya ada keterbatasan. Namun kemudian kalau dengan komputer tentu dia akan stabil mengolah data ya, tidak ada kesalahan. Kemudian juga kecepatan ya, kecepatan menghitung karena sudah diprogram dan lain-lain itu juga membutuhkan sistem komputer yang mampu untuk melakukan itu. Lalu kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan berulang-ulang ya. Jadi ya program komputer sudah banyak ya yang dipakai atau yang digunakan untuk mengolah data ini. Dan yang akan kita pakai di sini seperti yang sudah saudara pelajari juga adalah SPSS atau Statistical Package for Social Science. Ya. Jadi demikian ya penjelasan tentang ekonometri, apa yang akan kita pelajari sampai 16 kali pertemuan ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.